Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, seusai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat
agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik,
dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies
Saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar,
dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai,
dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau
merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa
di jalur pilpres, pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon
di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan
berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil.
Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi. Jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati. Dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam.
Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat
berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi
yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan.
Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa
poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda.
Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk catatan Anies pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah,
Dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari, bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus, Ridwan Kamil, memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju
secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni
partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro
dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra
oleh kekuasaan. Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro
yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar.
menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi salah satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini.
Tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, Bakal Cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi salah satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua.
Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk
maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk catatan Anies pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat selesai dirinya gagal maju Pilkada 2024.
Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar.
Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk catatan Anies pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan.
Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi salah satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu.
Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh.
Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini.
Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Nggak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung
yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan
terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju.
Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan
eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat.
Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar.
Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi salah satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies
Saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar,
dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dan Anies Baswedan dipastikan gagal mengikuti Pilkada 2024 seiring dengan penutupan pendaftaran di hari terakhir pada Kamis 29 Agustus. Padahal peluang tersebut sempat terbuka saat Anies terpantau merapat ke kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus atau saat pengumuman calon kepala daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun selang sehari bukan nama Anies, melainkan Pramono Anung yang ditunjuk PDIP untuk maju Pilgub Jakarta. Merespons hal ini, bakal cagup usungan Kim Plus Ridwan Kamil memberikan doa terbaiknya untuk Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam keterangan pada Jumat 30 Agustus mengaku sudah menganggap Anies seperti sahabatnya sendiri. RK pun menyebut takdirnya dengan Anies berbeda. Ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta, RK mengatakan sejatinya dirinya ingin ada banyak kandidat yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, dirinya memiliki rekam jejak melawan 8 pasang calon di Pilkada Bandung. RK juga berujar pihaknya senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi lantaran membuka ruang bagi kandidat-kandidat potensial untuk maju. Sebagaimana diketahui, Anies mulanya sempat mendapat dukungan dari DPD PKB Jakarta untuk maju Pilkada 2024. Kemudian muncul dukungan dari Nasdem dan PKS. Bahkan PKS sempat memunculkan wacana Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang kemudian disingkat jadi Aman. Hal inilah yang membuat peluang Anies maju secara independen tertutup. Ditambah, selesai pendaftaran calon independen ditutup, Anies justru ditinggal satu persatu oleh partai pendukungnya yang bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Kesempatan Anies masih terbuka saat PDIP yang jadi salah satunya partai politik yang tidak tergabung dengan Kim Plus belum mengumumkan calon. Setelah gagal diusung di Pilkada Jakarta, Anies sebenarnya dipinang untuk maju di Jawa Barat. Namun hal tersebut pupus karena Anies menolak dengan alasan tak ada aspirasi dari masyarakat agar dirinya maju di Jabar. Video pernyataan Anies Baswedan dengan tajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada di kanal YouTube-nya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang menjadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponegoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus itu, terlihat tombak cakra Kota Gede dipajang di sisi kiri Anies. Kemudian lukisan Diponegoro yang tepat berada di belakang Anies. Dua benda tersebut diketahui sudah lama dipasang oleh Anies di rumahnya. Selain itu, Anies juga merupakan pengagum sang pahlawan nasional. Untuk diketahui, tombak cakra Kota Gede tersebut didapatkan Anies saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Bantul DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu, Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anies sendiri saat menjabat sebagai Mendikbud pada 2015 silam, sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai,
dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik